Sarah, seorang gadis muda dari Cianjur yang lugu dan polos, memutuskan merantau ke Arab Saudi sebagai TKW demi membantu keluarganya. Di sana, ia justru terlibat dalam pernikahan siri dengan seorang pangeran misterius, Sheikh Salman, karena tergiur janji uang bulanan sebesar 80 juta rupiah dan kehidupan mewah. Namun, hidupnya berubah drastis saat mengetahui bahwa pernikahan itu hanyalah awal dari ujian berat yang melibatkan tradisi kuno dan misteri keluarga bangsawan. Sarah harus menentukan, tunduk atau melawan. Hujan mengguyur lembut sawah-sawah di Cianjur pagi itu. Di balik jendela rumah sederhana berdinding kayu, Sarah memandangi langit mendung sambil menggenggam tiket pesawat dan paspor yang baru jadi kemarin. Di wajahnya terpampang ragu antara harapan dan kecemasan yang tak bisa ia tutupi. "Mah, aku pamit ya," ucap Sarah lirih sambil memeluk ibunya yang duduk di kursi bambu dengan mata sembab. Ibunya hanya mengangguk sambil memeluk erat. "Hati-hati ya, Neng. Jangan mudah percaya orang ya. Ingat selalu sholat. Jangan pernah lupa pulang." Sarah mengangguk. Tenggorokannya tercekat, tapi ia tahan air mata yang ingin jatuh. Ia tahu, ini bukan cuma tentang mencari nafkah. Ini tentang bertahan hidup. Setelah ayahnya meninggal, utang keluarga menumpuk. Kakaknya baru di PHK, dan adik bungsunya butuh biaya sekolah. Satu-satunya jalan adalah ini, merantau sebagai TKW ke Arab Saudi. Ia berangkat dengan rombongan lewat agen penyalur tenaga kerja. Di dalam bus yang membawanya ke bandara, suasana hening. Beberapa perempuan lain tampak gelisah. Ada yang masih remaja, ada yang sudah ibu-ibu. Tapi semuanya punya ekspresi yang sama, takut dan berharap. 32 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara King Khalid, Riyadh. Panas kering langsung menampar kulitnya begitu keluar dari pintu kedatangan. Seorang pria bertubuh besar dengan jas hitam menjemputnya bersama 2 TKW lainnya. Sarah hanya bisa menunduk sambil menggenggam tas ransel kecilnya. Mobil mewah yang membawa mereka melaju cepat di tengah gurun. Gedung-gedung menjulang tinggi, lalu perlahan berganti ke kawasan rumah-rumah besar dengan pagar tinggi. Sarah ditempatkan di sebuah rumah mewah bergaya Timur Tengah klasik, pilar marmer, taman dengan air mancur, dan lampu-lampu gantung megah. Di dalam rumah itu, semua tampak senyap namun elegan. "Namamu Sarah?" tanya seorang perempuan berusia 40-an, dengan wajah cantik dan postur anggun, namun matanya tajam. "Iya, Bu. Aku Ibu Laila. Kau akan bantu-bantu di dapur dan bersih-bersih kamar tamu. Jangan macam-macam di rumah ini. Kami bukan orang biasa." Sarah mengangguk sopan. Dalam hatinya, ia merasa perempuan itu seperti punya 2 wajah. Senyum yang ditunjukkan sekilas tampak ramah, tapi sorot matanya menusuk. Hari-hari pertama, Sarah cukup tenang. Ia bangun pukul 4 pagi untuk sholat dan menyiapkan dapur. Tugasnya cukup ringan dibanding cerita-cerita kelam TKW yang sering ia dengar. Ia bahkan punya kamar sendiri, kecil tapi bersih, dengan AC dan tempat tidur empuk. Namun seiring waktu, Sarah merasa ada yang ganjil. Beberapa kali, ia memergoki Ibu Laila memperhatikannya dari kejauhan, terutama saat Sarah sedang berbicara dengan supir laki-laki atau pelayan pria lain. Tatapan Ibu Laila bukan sekadar awas, lebih seperti waspada dan cemburu, dan kemudian datang hari yang mengubah segalanya. Suatu malam, setelah seluruh rumah tenang dan lampu dipadamkan, Sarah dipanggil ke ruang baca oleh seorang pria berjubah putih. Tubuhnya tinggi, berwibawa, dengan sorot mata tajam tapi tak menyeramkan. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Sheikh Salman. "Aku ingin bicara baik-baik, Sarah," katanya dengan suara tenang. Sarah gugup, menunduk. "Iya, Tuan. Aku mengamati kerja kerasmu, kesopananmu, kelembutanmu." Sarah makin bingung. "Saya hanya menjalankan tugas, Tuan." Lalu Sheikh Salman mengeluarkan sebuah kertas dan menyerahkannya. "Ini kontrak. Jika kau bersedia menjadi istriku secara agama, secara siri, kau akan mendapatkan 20.000 rial per bulan.
setara 80 juta rupiah. Kau akan tinggal di pavilion pribadi, tidak bekerja, tidak ada yang menyuruh-nyuruhmu lagi. Kau hidup seperti seorang putri. Dunia Sarah seperti berhenti sejenak. Menikah dengan pangeran? Sarah tidak yakin ini nyata. Tapi tawaran itu seperti pintu keluar dari penderitaan. Ia bisa membayar utang keluarga, menyekolahkan adiknya, dan membawa ibunya naik haji. Tapi kenapa saya? Bisiknya, kau berbeda, jawab Sheikh Salman, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Sarah meminta waktu 1 malam untuk berpikir. Malam itu, ia menangis dalam sujud panjang. Ia tahu hidup bukan dongeng. Tapi mungkin ini jalan yang Allah beri, meski terasa aneh. Pagi, harinya ia memberi jawaban. Saya bersedia, Tuan. Tapi, saya harap ini bukan main-main. Sheikh Salman hanya tersenyum samar. Bukan, tapi kamu akan menyadari bahwa ini bukan kehidupan seperti yang kamu bayangkan. No, sejak pagi hari, jantung Sarah berdebar tidak karuan. Setelah ia menyatakan kesediaan menikah siri dengan Sheikh Salman, suasana rumah berubah diam-diam. Tak ada pesta, tak ada tepuk tangan, hanya kesepakatan dalam bisikan dan tatapan mata. Hari itu, seorang ulama datang diam-diam ke rumah. Ia berjubah putih, membawa kitab suci dan 2 saksi yang tak dikenal Sarah. Proses ijab kabul berlangsung sederhana, hanya di ruang tamu kecil yang biasanya tertutup. Sarah mengenakan abaya hitam dan kerudung panjang, wajahnya tenang, tapi dalam hatinya ribut tak karuan. Sheikh Salman membaca kalimat ijab dengan suara dalam dan mantap. Ia memberikan mahar dalam bentuk sebuah kalung emas tipis dan uang tunai yang dimasukkan ke dalam amplop. Tak ada pelukan, tak ada cium kening, hanya anggukan dingin dan tatapan yang sulit diterjemahkan. Malam itu, Sarah dipindahkan ke pavilion kecil di bagian belakang rumah utama. Tempat itu seperti dunia lain, lengkap, dengan kamar tidur mewah, dapur mini, dan taman kecil yang ditata seperti oasis. Ia seperti benar-benar menjadi tuan putri, tapi tanpa tahu siapa pangerannya sebenarnya. Beberapa hari berlalu, Sarah tidak lagi diminta bekerja. Ia hanya diminta menunggu untuk dipanggil oleh Sheikh Salman sewaktu-waktu. Namun yang aneh, sejak malam pernikahan itu, pria itu belum menemuinya lagi. Bahkan Ibu Laila, yang biasanya galak, jadi lebih sering diam, tapi bukan berarti berhenti mengawasi. Tatapannya semakin menusuk. Sarah hanya ditemani Fatimah, pelayan muda yang sering datang membawa makanan dan mengobrol sebentar. Dari Fatimah lah, Sarah mulai memahami bahwa Ibu Laila bukan sekadar nyonya rumah. Dia, istri pertama Sheikh Salman, bisik Fatimah suatu sore. Mereka tidak tinggal serumah lagi, tapi masih satu keluarga. Itu sebabnya dia marah besar ketika tahu kamu akan dinikahi. Sarah terkejut. Tapi dia bilang dia hanya pemilik rumah ini. Fatimah hanya tersenyum pahit. Semua perempuan di rumah ini pernah berpikir begitu. Kalimat itu membuat bulu kuduk Sarah berdiri. Suatu malam, pintu pavilion diketuk. Sarah, yang tengah membaca Quran, langsung berdiri. Di depan pintu, Sheikh Salman berdiri dalam jubah putih bersih, wajahnya tenang, namun mata tajam itu masih menyimpan banyak rahasia. "Mari masuk, Tuan," ucap Sarah ragu. Namun, Sheikh Salman tidak melangkah. Ia malah menyerahkan sebuah benda aneh. Sebuah buku tua, kulitnya coklat tua dengan tulisan Arab yang nyaris terhapus. "Apa ini?" tanya Sarah. "Ini bagian dari kehidupan kita sekarang," jawabnya. Sarah membuka halaman pertama. Ada kalimat dalam tulisan tangan, indah dan rapi. Untuk perempuan yang bersedia melalui 7 ujian kesetiaan dan keberanian. Bukan sebagai istri semata, tapi sebagai penjaga warisan. Wajah Sarah menegang. Maksudnya, Sheikh Salman menghela napas panjang. "Dalam tradisi keluargaku, seorang perempuan yang menjadi pasangan hidup harus melalui serangkaian ujian. Bukan ujian agama biasa. Ini sesuatu yang lebih dalam, lebih kuno, dan lebih berbahaya." "Kenapa tidak bilang dari awal?" Suara Sarah meninggi.
Karena jika ku bilang di awal, kau pasti menolak. Jawabnya tenang, Sarah menggeleng cepat. Saya menikah bukan untuk ikut permainan aneh, Tuan. Saya hanya ingin hidup layak, bantu keluarga saya. Syekh Salman menatapnya lama. Aku tahu, Sarah, tapi semua ini bukan hanya soal aku. Ada warisan darah dan takdir yang tak bisa kuabaikan. Kau boleh mundur. Tapi jika kau lanjut, hidupmu tidak akan sama. Sarah menutup buku itu pelan. Apa yang akan terjadi kalau saya lanjut? Kau akan menjalani 7 ujian. Ujian pertama dimulai malam ini. Kalau kau gagal, kau boleh pulang. Tapi tidak dengan kehormatan dan tidak dengan kebebasan penuh. Dek. Kalimat itu seperti tamparan halus. Sarah mulai merasakan ada yang jauh lebih besar dari sekadar pernikahan. Malam itu, Sarah tidak tidur. Ia membuka kembali buku tua itu, membaca dengan hati yang waspada. Di halaman berikutnya tertulis, ujian pertama. Tahanlah lidahmu saat kau dihina, dan balaslah dengan kebaikan. Karena kehormatan bukan datang dari mulut orang lain, tapi dari kesabaranmu sendiri. Sarah tersenyum miris, seolah-olah hidup mulai mempermainkannya. Dan yang lebih menegangkan, Fatimah datang esok pagi membawa kabar. Ibu Laila minta kamu datang ke rumah utama siang nanti. Dia ingin bicara langsung. Sarah menatap Fatimah dengan hati berdegup. Ujian pertama sudah dimulai. Hari itu panas menyengat, bahkan AC di pavilion Sarah seolah menyerah. Tapi dinginnya perasaan Sarah justru lebih menusuk dari udara padang pasir. Siang tadi, ia telah menghadapi Ibu Laila untuk pertama kalinya sejak pernikahannya dengan Syekh Salman. Dan seperti yang ia duga, itu bukan pertemuan yang hangat. Jadi kamu gadis kampung yang berhasil memikat Salman, ujar Ibu Laila sambil menatap dari atas ke bawah, seolah Sarah adalah debu di lantai marmer. Sarah hanya menunduk. Ia mengingat pesan dari buku itu. Tahanlah lidahmu saat dihina, balas dengan kebaikan. Saya hanya melakukan apa yang saya mampu, Bu. Jawabnya pelan. Saya tak berniat memikat siapapun. Ibu Laila tertawa sinis. Jangan berpura-pura. Polos. Semua perempuan yang masuk rumah ini mengaku begitu. Tapi ujung-ujungnya sama. Mereka ingin tahta dan harta. Sarah menggenggam ujung bajunya erat. Ingin sekali ia menjawab dengan tajam, tapi sesuatu dalam dirinya menahan. Mungkin karena takut, mungkin karena ia sadar ini bagian dari ujian. Saya hanya ingin menjalani hidup saya dengan tenang, Bu, ucap Sarah pelan. Ibu Laila mendekat, nyaris membisikkan kalimat terakhirnya. Kalau kamu pikir kamu bisa menjadi bagian dari keluarga ini semudah itu, kamu salah besar. Malam menjelang. Setelah makan malam yang sepi, Sarah duduk di halaman pavilion, menatap langit riat yang bertabur bintang. Ia masih tidak percaya. Hidupnya berubah dalam hitungan minggu. Dari gadis desa ke istri, seorang pangeran, tapi kini ia merasa seperti boneka dalam permainan tak kasat mata. Pukul 10 malam, seseorang mengetuk pintu. Sarah membuka. Syekh Salman berdiri di sana, mengenakan pakaian santai berwarna krem, tak seperti biasanya yang serba formal. Wajahnya tampak sedikit lebih ramah malam ini. Aku ingin malam ini menjadi malam pertama kita, katanya tiba-tiba. Sarah menegang. Malam pertama, Tuan? Syekh Salman mengangguk. Tapi sebelum Sarah sempat merespons, ia mengangkat tangannya. Tenang, bukan seperti yang kamu pikirkan. Ia duduk di kursi rotan di halaman dan mempersilahkan Sarah duduk di seberangnya. Aku tahu apa yang kau pikirkan tentang pernikahan. Cinta, keintiman, rumah tangga. Tapi dalam keluarga kami, semua itu datang setelah sebuah proses yang panjang. Pernikahan bukan tujuan, melainkan gerbang. Kau belum benar-benar menjadi istriku, sampai kau melewati semua ujiannya. Sarah merasa seperti ditarik ke dunia lain. Jadi,
Saya ini apa sekarang? Kau adalah calon penjaga tradisi. Orang yang, jika berhasil melewatinya, akan mewarisi lebih dari sekadar nama keluarga. Ia lalu menyerahkan benda lain malam. Itu, sebuah liontin kecil berukir huruf Arab kuno. Tampak seperti batu giok kehijauan yang sudah tua. Pakai ini selama proses ujian berlangsung. Jika kau melepasnya, kau dianggap menyerah. Jika kau hilangkan, kau tak bisa kembali. Sarah mengangkat liontin itu dengan hati-hati. Apa artinya? Keberanian dan kesetiaan, jawab Salman. Dua hal yang hampir tak pernah ada dalam satu jiwa. Setelah pertemuan itu, Sarah tidak bisa tidur. Ia duduk di kasurnya, memandangi liontin di tangannya, lalu menaruhnya di leher. Di luar, angin padang pasir bertiup lembut. Tapi di dalam hati Sarah, badai mulai mengintai. Keesokan paginya, sebuah kertas kecil diselipkan di bawah pintu pavilionnya. Tulisan tangan halus, mirip dengan tulisan di buku ujian. Ujian kedua. Jujurlah dalam gelap, bahkan ketika kebenaran bisa menghancurkanmu. Di bawah tulisan itu, ada catatan tambahan. Hari ini, kau akan dihadapkan pada rahasia keluarga ini. Jangan sembunyikan apapun, meski yang kau tahu bisa membuatmu dimusuhi. Hari itu, Sarah dipanggil untuk menemani Fatimah membersihkan perpustakaan keluarga, ruangan yang biasanya terkunci. Di dalamnya penuh dengan buku tua, peta, dan dokumen. Antik. Sarah dilarang membuka rak bagian kiri, tapi karena Fatimah sibuk di dapur, Sarah tidak tahan dengan rasa ingin tahunya. Ia menarik salah satu laci kecil. Di dalamnya ada foto tua seorang perempuan Arab berambut panjang. Tidak berhijab, matanya tajam, wajahnya mirip. Ibu Laila, di belakang foto itu tertulis, Zahra, istri pertama Sheikh Salman, menghilang setelah gagal pada ujian ke-6. Sarah terdiam. Nafasnya tercekat. Zahra? Jadi sebelum dirinya, sudah ada istri lain? Dan menghilang? Jantung Sarah berpacu. Ia baru menikah, baru memulai ujiannya. Tapi ternyata sudah ada kisah kelam sebelum dia. Dan malam pertamanya bukanlah tentang cinta, tapi tentang rahasia yang bisa menelan hidupnya bulat-bulat. Hari-hari di pavilion terasa seperti berada di dunia yang berbeda. Tidak ada pekerjaan rumah, tidak ada majikan yang memarahi, dan tidak ada keramaian. Tapi ketenangan itu justru mengganggu. Seolah Sarah hidup dalam perangkap yang disamarkan sebagai istana. Sejak menemukan foto Zahra di perpustakaan, pikirannya tidak bisa tenang. Siapa perempuan itu sebenarnya? Kenapa menghilang? Dan kenapa Sheikh Salman tidak pernah menyebutkannya? Liontin di lehernya makin terasa berat. Seakan benda kecil itu membawa beban sejarah keluarga yang panjang dan kelam. Pagi itu, Sheikh Salman datang lebih awal dari biasanya. Sarah yang sedang menyapu halaman kecil langsung berhenti saat melihat sosoknya berdiri di depan pagar pavilion. "Kau siap untuk ujian berikutnya?" tanyanya langsung, tanpa basa-basi. Sarah mengangguk, meski dalam hati ia ingin berteriak. "Saya bahkan belum tahu apa yang saya jalani ini. Aku akan membawamu ke tempat khusus. Di sana, kau harus membuat keputusan penting. Dan itu akan menunjukkan siapa dirimu sebenarnya." Mereka naik mobil hitam besar yang jendelanya dilapisi kaca gelap. Tak ada obrolan di sepanjang jalan, hanya detak jantung Sarah yang semakin kencang. Sekitar 1 jam kemudian, mereka tiba di sebuah rumah tua di pinggir Gurun. Bangunannya besar, kusam, dan seperti tidak berpenghuni. Tapi begitu pintu dibuka, terlihat seorang wanita tua berjubah duduk di tengah ruangan, seperti sedang menunggu. Namanya Ayyub, ujar Sheikh Salman. "Dia pengasuh keluarga kami sejak ayahku kecil, tapi sekarang dia tinggal sendiri karena memilih menjauh dari dunia." Wanita itu menatap Sarah tajam. "Kau, gadis Cianjur itu?" Suaranya serak, tapi tegas. Sarah mengangguk pelan. "Iya, Bu." Ayyub mengisyaratkan Sarah duduk di hadapannya. Lalu ia mengeluarkan 2 benda dari kotak kayu. 1 gulungan, kertas tua dan 1 amplop tertutup rapi. "Di depanmu ada 2 pilihan," katanya perlahan. "Yang satu adalah kebenaran, yang satu adalah kenyamanan.
Pilihlah yang akan menentukan arah hidupmu. Sarah memandang dua benda itu. Kertas tua itu tampak seperti surat kuno, sedangkan amplop putih bersih, tak bertulisan apapun. Ia menoleh ke Syekh Salman, tapi pria itu hanya berdiri diam di sudut ruangan. Sarah membuka kertas tua terlebih dahulu. Di dalamnya tertulis, Zahra adalah istri sah pertama Syekh Salman. Ia gagal pada ujian ke-6 karena mengungkap rahasia keluarga pada orang luar. Ia dihukum dengan pengasingan. Jantung Sarah berdetak lebih kencang. Lalu ia membuka amplop putih. Di dalamnya, selembar cek kosong yang bisa ia isi dengan nominal apapun. Di baliknya, ada catatan kecil. Tinggalkan rumah ini, kau akan dibebaskan. Dan diberikan uang sesuai kehendakmu. Sarah terdiam. Ini ujian keduanya. Ia bisa memilih kenyamanan dan kebebasan dengan harga kejujuran. Atau tetap tinggal dan menghadapi apapun yang akan datang. Ia menutup kedua benda itu dan menatap, Ayub, saya akan tetap tinggal. Wanita tua itu tersenyum samar, lalu mengangguk. Kau lulus ujian ini. Dalam perjalanan pulang, Sarah memberanikan diri bertanya, apa Zahra benar-benar menghilang? Syekh Salman tidak langsung menjawab. Ia menatap ke jendela. Zahra terlalu ingin tahu, dan dia memilih jalan yang tak bisa kucegah. Aku mencintainya. Tapi cinta saja tidak cukup untuk menjaga tradisi. Sarah menggigit bibir. Kalau begitu, kenapa saya harus melalui semua ini? Saya bukan dari keluarga bangsawan. Saya bukan siapa-siapa. Salman menoleh. Karena terkadang orang biasa yang paling kuat justru lahir dari kesederhanaan. Tradisi ini memilihmu, bukan aku. Malam itu, Sarah kembali ke pavilion dengan pikiran yang makin berat. Ia membuka buku ujian itu lagi. Di halaman berikutnya tertulis, ujian ketiga, memaafkan adalah kekuatan terbesar. Kau akan diuji saat luka lama dibuka kembali. Dan seperti sebuah sandiwara yang telah dijadwalkan, Fatimah datang beberapa menit kemudian. Wajahnya pucat. Sarah, ada seseorang dari Indonesia. Dia mencari kamu. Sarah terkejut. Siapa? Fatimah. Ragu-ragu sebelum menjawab. Katanya, dia mantan pacarmu. Namanya Rangga. Sore di Riyadh mulai turun perlahan. Awan gurun bergerak lambat seperti menyimpan rahasia. Di pavilion kecilnya, Sarah berdiri membeku di depan pintu. Kata-kata Fatimah tadi masih menggema di telinganya. Dia mantan pacarmu. Namanya Rangga. Rangga. Nama itu seperti palu yang menghantam dadanya. Dulu, di kampung halaman, Rangga adalah satu-satunya orang yang percaya padanya saat hidup sulit. Mereka pernah bermimpi sama. Keluar dari Cianjur, bekerja, menabung, menikah, hidup tenang. Tapi semua rencana itu hancur ketika ayah Sarah sakit dan keluarga mereka terlilit utang. Sarah mengambil keputusan berat, menjadi TKW di Arab Saudi, dan sejak saat itu komunikasi mereka terputus. Kini, bertahun-tahun kemudian, Rangga muncul di tengah gurun. Sarah tidak tahu harus bahagia atau takut. Apalagi di tengah ujiannya, kehadiran masa lalu bisa jadi adalah bagian dari cobaan berikutnya. Dia menunggu di ruang tamu rumah utama, kata Fatimah pelan. Sarah mengenakan abaya panjang berwarna, coklat tua dan menutup wajahnya dengan veil tipis. Ia berjalan pelan melewati taman kecil, menuju rumah utama dengan jantung seperti jenderang perang. Begitu masuk, ia melihat seorang pria duduk di sofa panjang, mengenakan kemeja batik lengan, panjang dan celana jeans. Rambutnya lebih rapi dari yang ia ingat, tapi tatapan itu masih sama, hangat namun terluka. Sarah, suara Rangga bergetar. Sarah duduk di seberangnya, menjaga jarak. Kamu ngapain di sini? Aku kejar kamu ke sini. Aku dengar kamu menikah sama Syekh. Tapi bukan itu yang bikin aku datang. Aku mau tahu kamu baik-baik aja atau enggak, katanya jujur. Sarah menunduk. Aku baik-baik saja. Kamu nggak kelihatan baik-baik aja, jawab Rangga cepat.
Hening. Suasana di ruangan seperti menahan napas. Aku nyesel, Sarah. Nyesel banget waktu itu nggak bisa cegah kamu berangkat. Aku kira kamu bakal balik setelah 2 tahun, seperti janji kita. Tapi kamu malah menikah sama orang kaya Arab, lanjutnya. Sarah meremas jemarinya. Kamu pikir ini hidup yang aku pilih dengan senang hati? Rangga terdiam. Aku menikah karena terpaksa. Karena keluargaku butuh uang. Karena aku nggak punya pilihan. Dan sekarang aku di sini, menjalani hidup yang bukan aku banget. Dipaksa, ikut tradisi yang aku sendiri nggak ngerti, kata Sarah. Matanya mulai berair. Rangga berdiri. Kalau gitu pulang sama aku. Aku udah kerja, aku bisa usahain hidup kita. Aku nggak peduli kamu udah nikah. Aku cuma mau kamu bebas. Sarah memalingkan wajah. Ujian ketiga muncul di pikirannya. Memaafkan adalah kekuatan terbesar. Kau akan diuji saat luka lama dibuka kembali. Tapi kali ini bukan soal memaafkan orang. Lain. Ini soal memaafkan diri sendiri. Apakah ia bisa memaafkan dirinya karena meninggalkan Rangga? Karena menyerah pada keadaan? Karena mengambil jalan yang penuh bayangan? Aku nggak bisa pulang, bisik Sarah akhirnya. Belum. Aku masih punya sesuatu yang harus aku selesaikan di sini. Beberapa menit kemudian, Sheikh Salman masuk ke ruangan. Wajahnya tenang tapi matanya mengeras saat melihat Rangga berdiri terlalu dekat dengan Sarah. Silakan duduk, katanya ke Rangga. Datar, Rangga duduk. Saya hanya ingin bicara baik-baik. Salman menatapnya, lalu menoleh pada Sarah. Ini bagian dari ujian ketigamu. Sarah meneguk ludah. Saya tahu. Sheikh Salman membuka map berisi dokumen dan meletakkannya di meja. Ini adalah surat pernyataan. Jika kau tanda tangani, kau menyatakan bahwa kau menolak semua masa lalumu, termasuk Rangga. Dan kau bersedia melanjutkan hidupmu sebagai istri dalam tradisi keluarga kami, tanpa gangguan dari luar. Rangga menoleh cepat. Sarah, jangan. Sarah menggigit bibir. Ia ingin kabur. Ingin berteriak, tapi inilah saatnya ia memilih. Tangannya gemetar saat meraih pulpen. Di satu sisi, ada cinta lamanya. Cinta yang dulu hangat, tapi lemah di hadapan kenyataan. Di sisi lain, ada kehidupan baru yang penuh luka, tapi perlahan membentuk dirinya jadi seseorang yang lebih kuat. Ia menatap Rangga, lalu berkata dengan suara lirih, "Terima kasih sudah datang. Tapi aku harus jalanin ini sampai selesai. Kalau enggak, aku enggak akan pernah berdamai dengan hidupku." Air mata Rangga jatuh tanpa suara. Ia berdiri perlahan, lalu berjalan keluar. Tak ada kata terakhir. Tak ada pelukan. Hanya keheningan panjang yang menyayat. Sarah menandatangani surat itu. Malam harinya, Sarah membuka halaman berikutnya dari buku ujian. Ujian keempat. Dalam pengkhianatan, kau akan belajar siapa sebenarnya yang layak kau percaya. Dan di bawah tulisan itu, ada secarik kertas yang diletakkan diam-diam di bawah bantalnya. Tulisan tangan rapi itu berbunyi, "Hati-hati pada orang terdekatmu. Tidak semua yang tampak membantu, benar-benar menginginkanmu berhasil." Sarah menatap tulisan itu lama, lalu memandang liontin di lehernya. Puncak badai mulai datang, dan Sarah belum tahu bahwa pengkhianat itu tak jauh darinya. Sarah tidak bisa tidur malam itu. Surat misterius di bawah bantalnya membuat pikirannya melayang-layang ke berbagai arah. Hati-hati pada orang terdekatmu. Tidak semua yang tampak membantu benar-benar menginginkanmu berhasil. Kata-kata itu seperti pisau tanpa bentuk, tidak terlihat tapi terasa tajam. Dan sayangnya tidak ada petunjuk siapa pengirimnya. Tulisan tangannya rapi, seperti tulisan sekretaris atau guru, tapi Sarah tidak mengenali bentuk huruf itu. Di dalam paviliun, hanya ada 2 orang yang ia percaya sejak awal. Fatimah, asisten rumah tangga yang selalu membawakannya teh dan kabar dari rumah utama, dan Sheikh Salman. Setidaknya, sebelum ujian-ujian aneh itu dimulai. Dan kini, kepercayaan pada keduanya mulai goyah. Pagi harinya, Fatimah datang seperti biasa,
membawakan sarapan, dan senyum hangatnya. Tapi hari itu, senyumnya tampak berbeda. Dipaksakan, matanya berkedut kecil, dan tangannya sedikit gemetar saat menuang teh ke cangkir. Sarah memperhatikan gerak-geriknya dengan hati-hati. "Kamu nggak apa-apa, Fat?" tanya Sarah perlahan. Fatimah tersenyum cepat. "Iya, aku cuman kurang tidur." Sarah mengangguk, tapi dalam hati menyimpan tanya. Apa dia yang menyelipkan surat itu? Atau justru mencoba menyelamatkanku? Hari itu, Syekh Salman mengundangnya makan, siang di ruang makan utama. Saat Sarah tiba, suasananya berbeda. Di ujung meja, duduk seorang wanita muda berhijab merah, marun dengan sorot mata tajam dan sikap kaku. Di sebelahnya, seorang pria paruh baya mengenakan jubah putih yang kemudian dikenalkan sebagai pamannya Syekh Salman. "Sarah, ini sepupuku, Laila," ujar Salman tenang. "Dia sedang dalam perjalanan mencari pasangan, dan aku ingin mengenalkan kalian." Sarah menahan senyum pahit. Dalam hatinya muncul satu kalimat. Kenapa aku harus kenal dengan perempuan yang bisa saja jadi istri barumu? Tapi Sarah tetap menjaga sikap. Ia menyapa Laila dengan senyum dan salam hangat, tapi balasan Laila dingin dan singkat. Sepanjang makan siang, Sarah lebih banyak diam. Ia menyadari, ini bukan sekadar perkenalan biasa. Ini semacam peringatan halus. Posisi Sarah tidak sekuat yang ia kira. Beberapa hari kemudian, saat Sarah sedang menyapu paviliun, ia menemukan sesuatu di balik pot tanaman. Secarik kertas kecil yang terlipat rapat. Isinya pendek. Ujian keempat sedang berjalan. Kau diawasi dari dekat. Dan ada yang ingin... Kau gagal, sangat dekat. Sarah mematung. Ia menoleh ke sekitar. Hening. Angin gurun bertiup pelan, seolah ikut berkonspirasi. Ia mulai menyusun potongan teka-teki di kepalanya. Ada orang dalam rumah ini yang ingin dia gagal. Seseorang mengawasi, bisa dari dalam, bisa dari luar. Ia sedang dalam ujian keempat, pengkhianatan. Sarah mulai curiga pada Fatimah, walau hatinya menolak. Tapi satu insiden membalikkan semuanya. Malam itu, Sarah sedang tertidur ketika mendengar suara pintu paviliun diketuk pelan. Ia bangun dan berjalan pelan ke pintu. Begitu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, ada amplop coklat. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya, foto-foto dirinya bersama Rangga di ruang tamu beberapa hari lalu. Di pojoknya, ada tulisan tangan. Bukti kau tidak setia. Surat ini akan sampai ke keluarga kerajaan jika kau tidak menyerah. Sarah tersentak. Ini ancaman. Lalu, ia menemukan satu lagi. Rekaman suara pendek. Suara Fatimah berbicara dengan seseorang. Ya, saya akan pastikan dia gagal. Kalau dia terus lulus ujian, dia akan masuk ke lingkaran keluarga. Kita tahu dia bukan dari darah kita. Jantung Sarah seperti dihantam petir. Fatimah mengkhianatinya. Wanita yang tiap pagi menyajikan teh dan cerita dari kampung. Wanita yang ia anggap teman, sahabat. Semua topeng itu kini runtuh. Keesokan harinya, Sarah mendatangi Syekh Salman dengan wajah penuh amarah. Saya tahu sekarang. Fatimah mengawasi saya. Dia ingin saya gagal. Dia kirim foto-foto saya sama Rangga, dan rekaman itu jelas suaranya. Syekh Salman tampak tenang. Aku sudah tahu, Sarah terpana. Apa? Fatimah sudah lama menjadi informan keluarga pamanku. Mereka ingin menguji bukan hanya kesetiaanmu padaku, tapi juga keberanianmu untuk bertindak saat dikhianati. Sarah terdiam. Dadanya panas. Jadi, ini semua hanya ujian? Bukan sekadar ujian. Ini cerminan dunia yang akan kau hadapi kalau tetap menjadi bagian dari keluarga kami. Dunia yang penuh topeng, intrik, dan pengkhianatan. Syekh Salman memanggil seorang penjaga. Bawa Fatimah ke rumah utama. Dia akan dipulangkan ke negaranya. Sarah hanya menatap kosong. Entah marah, sedih, atau kecewa.
Tapi malam itu, ia menuliskan satu kalimat di buku hariannya. Aku mulai tidak tahu lagi siapa yang bisa aku percaya. Tapi aku tahu, aku harus percaya pada diriku sendiri. Sarah duduk di taman belakang rumah utama. Angin gurun membawa aroma pasir dan bunga jasmine yang sudah layu. Hari itu, langit Riyadh tampak lebih suram dari biasanya, seperti menggambarkan suasana hatinya. Sudah seminggu sejak Fatimah dideportasi. Sejak saat itu, semuanya berubah. Syekh Salman tak banyak bicara. Pelayan yang dulu ramah kini menjaga jarak. Bahkan pavilion Sarah sepi dari kabar apapun. Tak ada lagi kertas ujian, tak ada pesan rahasia. Seolah semuanya berhenti. Namun pagi ini, seorang pelayan datang membawakan satu benda kecil. Sebuah kunci emas. Tak ada catatan, tak ada instruksi. Hanya kunci, menggantung di ujung pita hitam. Sarah menggenggam kunci itu sepanjang hari, menebak-nebak apa artinya. Dan menjelang malam, ia menemukan jawabannya. Di bagian paling belakang rumah utama, ada sebuah pintu besi kecil yang selama ini selalu terkunci. Pintu itu seperti tak dianggap penting, tidak dijaga, tidak dibersihkan. Tapi entah kenapa, malam itu, Sarah merasa ditarik ke sana. Dan ketika kunci emas itu ia masukkan, klik. Pintu terbuka. Sarah melangkah masuk, menuruni lorong gelap yang dingin dan sempit. Di ujung lorong, ada sebuah ruangan berisi lemari-lemari, kayu tua. Di tengah ruangan, ada satu meja bundar dengan lilin menyala, dan satu buku besar yang terbuka. Buku silsilah keluarga Salman. Sarah membalik-balik halaman, dan di sana, ia menemukan sesuatu yang mengubah semuanya. Namanya tercantum. Tertulis, Sarah binti Darsi, calon resmi istri Syekh Salman dalam ikatan warisan Qadim. Dan di bawahnya, satu catatan kecil. Terpilih berdasarkan tanda kelahiran yang cocok dengan ramalan timur. Berhak atas bagian warisan setelah melewati ujian 5 tahapan. Sarah ternganga. Bukan cuma pernikahan, ini ritual pewarisan. Tradisi kuno. Ia bukan sekadar istri. Ia adalah calon penerus. Tapi, penerus apa? Dari tumpukan dokumen di samping meja, Sarah membaca lembar demi lembar. Semuanya mengarah pada satu hal. Syekh Salman tidak bisa mewarisi harta dan tanah keluarganya jika tidak menikahi perempuan dengan tanda yang cocok dan menjalani serangkaian ujian kesetiaan. Dan tanda itu adalah tahi lalat di pundak kiri yang Sarah miliki sejak lahir. Tubuhnya gemetar. Jadi, dari awal aku cuman alat? Tidak. Suara dalam itu tiba-tiba muncul dari balik bayangan. Sarah menoleh. Syekh Salman berdiri di ambang pintu, wajahnya serius. Kau bukan alat, kau harapan terakhir. Sarah menatapnya tajam. Kenapa nggak bilang dari awal? Kenapa buat semuanya seolah aku sedang diuji untuk jadi istri yang layak, padahal ini soal warisan? Salman mendekat. Karena jika aku bilang dari awal, kau akan menolak. Aku butuh seseorang yang bukan hanya memenuhi tanda fisik, tapi juga kekuatan hati. Sarah memalingkan muka, marah, kecewa, bingung. Salman melanjutkan, suaranya lebih lembut. Setiap wanita sebelummu gagal di tahap keempat. Mereka tidak bisa bertahan menghadapi pengkhianatan. Tapi kau tetap berdiri, meski dunia runtuh di sekitarmu. Sarah menarik napas panjang. Dan sekarang tinggal satu pilihan terakhir. Apakah kau ingin melanjutkan semua ini dan menjadi bagian dari keluarga kami sepenuhnya, dengan segala konsekuensinya, atau kau pergi? Hari ini juga, Sarah terpaku. Semuanya terlintas dalam pikirannya. Seperti film rusak, wajah ibu dan ayah di Cianjur yang berharap padanya. Rangga, yang kini entah di mana. Fatimah, pengkhianat yang dulu ia anggap teman. Ujian-ujian aneh yang memeras hati dan logika. Dan dirinya sendiri yang berubah perlahan jadi seseorang yang bahkan ia nyaris tak kenal. Apa aku masih bisa jadi diriku sendiri kalau aku tetap di sini? Tanyanya pelan. Syekh Salman menjawab dengan jujur. Tidak sepenuhnya, tapi kau bisa membentuk versi baru dari dirimu, yang lebih kuat,
yang lebih berpengaruh, yang bisa mengubah tradisi ini dari dalam. Malam itu, Sarah berdiri di depan dua pintu. Pintu kiri mengarah ke kebebasan, ia bisa naik pesawat, pulang, memulai hidup baru, menulis semua ini sebagai kenangan buruk yang tak perlu diulang. Pintu kanan adalah dunia baru yang asing dan berat, tapi di dalamnya ada kekuatan, ada kesempatan. Sarah menutup mata, lalu melangkah ke kanan. Pagi itu, cahaya matahari menyelinap masuk ke celah-celah jendela paviliun. Hangat, tidak lagi menyengat. Bagi Sarah, itu seperti pertanda bahwa badai dalam dirinya akhirnya mereda. Ia berdiri di depan cermin, mengenakan abaya biru tua dengan selendang tipis di pundaknya. Wajahnya tampak lebih dewasa, lebih tegas. Matanya sudah tidak memancarkan kegugupan seperti beberapa bulan lalu, saat pertama kali ia menginjakkan kaki di tanah gurun ini. Ia bukan lagi Sarah yang dulu. Setelah keputusan malam itu, memilih tetap tinggal, hidup Sarah berubah. Ia tidak lagi menjalani hari-hari sebagai istri siri yang menunggu perintah. Ia diundang ke dalam lingkaran perempuan kerajaan, diajari bahasa Arab resmi, etika diplomatik, bahkan dasar-dasar ekonomi bisnis keluarga. Sheikh Salman tetap menjadi sosok penting di sisinya, tapi hubungan mereka berubah, lebih setara. Sarah tidak lagi melihatnya sebagai pangeran tak tersentuh, melainkan sebagai pria yang juga terikat oleh takdir yang rumit. Namun jalan yang ia pilih tetap tidak mudah. Banyak yang menolak keberadaannya. Beberapa wanita di istana memandangnya rendah, menganggapnya hanya TKW yang beruntung. Tapi Sarah diam saja. Ia memilih menjawab dengan sikap, bukan kata-kata. 3 bulan setelah ujian terakhir, Sarah mendapat kesempatan berbicara di forum perempuan Timur Tengah, mewakili perempuan imigran yang berhasil berdaya. Itu pertama kalinya ia bercerita di depan umum tentang bagaimana ia hampir menyerah, bagaimana pengkhianatan bisa datang dari orang terdekat, dan bagaimana perempuan sepertinya bisa bangkit tanpa kehilangan harga diri. Dulu saya berpikir, hidup cuma soal cari uang dan bertahan. Tapi saya salah. Hidup adalah tentang tahu kapan harus pergi, dan kapan harus berdiri dan berkata, aku pantas untuk lebih dari ini. Tepuk tangan menggema setelah pidatonya. Beberapa perempuan menangis, beberapa memeluknya setelah sesi selesai. Bahkan Laila, sepupu Salman yang dulu dingin, menyapanya dan berkata, kau membuat kami berpikir ulang soal banyak hal. Di waktu yang bersamaan, Sarah juga menulis. Ia menuliskan kisahnya dalam buku harian, yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab oleh penerbit lokal. Buku itu laris. Ia diberi penghargaan sebagai perempuan inspiratif pendatang tahun ini. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada satu hal yang terus menggantung. Ibunya, ayahnya. Cianjur, mereka belum tahu semua ini. Sarah belum pulang sejak keberangkatannya. Ia hanya mengirim uang, kabar singkat, dan sekali 2 kali telepon cepat. Tapi kini, ia rindu. Suatu sore, Sarah duduk di teras paviliun, menatap matahari tenggelam. Sheikh Salman datang dengan 2 cangkir teh saffron. Kau kelihatan lelah, katanya. Sarah tersenyum. Aku rindu pulang. Salman mengangguk. Kau bisa pulang kapanpun kau mau. Tapi aku takut, ucap Sarah lirih. Takut mereka nggak kenal aku lagi. Takut mereka nggak terima keputusan-keputusan gila yang udah aku ambil. Salman menatapnya dalam. Kalau mereka mencintaimu, mereka akan menerima. Dan kalaupun tidak, kamu tetap perempuan yang berhasil berdiri. Dengan atau tanpa pengakuan siapapun. 2 minggu kemudian, Sarah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Pakaian sederhananya tak bisa menyembunyikan aura baru yang ia bawa. Ia menenteng koper kecil dan 1 tas jinjing berisi buku dan foto-foto hidup barunya. Di gerbang kedatangan, 2 sosok renta berdiri. Matanya mencari-cari. Saat mata mereka bertemu, air mata Sarah pecah. Ia berlari memeluk ayah dan ibunya. Ibu, maafin aku ya. Isaknya. Ibunya memeluk erat. Nggak ada yang perlu dimaafin, Neng. Kami cuma mau kamu pulang dalam keadaan baik. Itu saja cukup.
Di kampung, kabar kepulangan Sarah cepat menyebar. Beberapa tetangga berbisik-bisik, tapi tak lama, mereka tahu bahwa Sarah kembali bukan sebagai korban, melainkan sebagai perempuan yang kuat. Di malam terakhirnya sebelum kembali ke Riyadh, Sarah menuliskan satu paragraf di buku harian barunya. Aku mungkin tidak memilih awal dari ceritaku, tapi aku memilih bagaimana ia berakhir. Dan jika takdir membawaku ke tempat yang penuh ujian, maka aku akan menjalaninya. Sebagai Sarah yang kembali berdiri